Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat-sahabat semua, teman-teman, para pecinta dari podcast SMK Al-Azhar. Siang kali ini pemandu podcast yaitu saya sendiri yang baru memandu di acara podcast SMK Al-Azhar ini akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan orang yang masih asing, baru, tapi sudah terkenal di wilayah lain. Yaitu beliau Kiai Miftah ya? Ya, Miftah Mahmudi. Kiai Miftah Mahmudi. Ini akan ngobrol, ngobrolnya enjoy ya. Siap. Beliau adalah alumni dari SMK Al-Azhar 2006. Ya. Seangkatan dengan Bapak Toha, Bapak Jazuli ya? Iya, Bapak Jazuli. Bapak Jazuli ya? Bapak Jazuli. Mari kita tanya-tanya ya ke beliau terkait berprosesnya dalam hidup. Ini karena penting. Karena sekarang itu orang sukanya yang instan, tapi instan itu tidak ada kesan dalam hidup. Berproses yang berkesan. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ini bertepatan masih bulan Syawal, jadi Ya, maaf lahir batin. sama-sama. Kiai Miftah, Kiai atau Ustaz ini? Kalau di Jogja itu Gus Miftah. Oh iya. Kalau orang Jakarta terkenal Ustadznya ya? Iya, Ustadz Miftah. Jenengan cerita sedikit mulai dari kecil sampai jenengan bisa mondok di pondok sini, pondok Tugung, pondoknya Mbah Yabas, dan sekolah di SMK Al-Azhar. Iya. Sedikit aja. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para guru SMK Al-Azhar, yang alhamdulillah saya dulu pernah ditempa dan dididik di SMK Al-Azhar. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana ceritanya saya bisa di Al-Azhar, jadi saya itu lahir di Jember ya, Kabupaten Jember, tepatnya di Desa Purwosari, Kecamatan Umbul Sari. Saya dulu SD-nya di SD Negeri Tanjung Sari 2 dulu. Setelah saya lulus dari SD, saya pengen mondok, kemudian saya dipondokkan di sini Al-Azhar, karena memang bapak saya dulu memang murid daripada alumni sini? Ya, alumni. Alumni. Ya, Haji Abbas Hasan. Jadi Masih berjumpa dengan Mbah Yabas? Bahkan bapak saya itu santri kesayangan beliau. Oh gitu, keren ya. Iya, pernah jadi lurah ya di sini. Saya sekitar tahun 99 atau 2000 saya di sini. Alhamdulillah saya dulu bisa mondok dan sekolah di SMP Al-Azhar. SMP Al-Azhar. Nah, waktu itu kepala sekolahnya Bapak Haji Kholik ya. Sampai sekarang. Ya, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah. Tetap energik ya. Jadi Pak Haji Kholik itu sosok yang luar biasa. Karena memang waktu itu saya sekolah di SMP itu bonek ya, bondo nekat. Apa adanya. Jadi beliau yang bantu saya sehingga dapat beasiswa sampai lulus SMP. Setelah SMP saya meneruskan di SMK Al-Azhar. Waktu itu ada 2 jurusan di SMK Al-Azhar, yaitu jurusan akuntansi dan otomotif. Saya tertarik untuk masuk di akuntansi. Dari situlah saya belajar, dan alhamdulillah dulu di SMP saya senang lomba-lomba pidato itu sampai ada persemi kalau tidak salah itu
perkemahan Sabtu Minggu itu. Iya, Persami. Ya? Persami. Persami. Yaitu saya alhamdulillah waktu itu bisa juara sekabupaten ya, mewakili SMP Al Azhar ya. Terus saya kemudian sekolah di Al Azhar, di SMK, dan kemudian di situ saya luar biasa di sini, tidak hanya mendapatkan pendidikan formal tapi juga pendidikan leadership ya. Saya di OSIS, di IPNU, bahkan dulu saya bersama teman-teman seperti Pak Jazuli itu yang memprakarsai adanya PET IPNU waktu itu dan PET PNU. Jadi jenengan dulu yang awalnya adanya PET IPNU masuk ke SMK? Iya. Gitu. Bahkan saya yang mengawali waktu itu bersama teman-teman ya. Waktu itu kita komunikasi terus dengan Pak Wahyu ya. Itu untuk bagaimana di SMK ini seperti SMK yang pakai dasi waktu itu. Kita dulu yang memprakarsai. Ya, alhamdulillah banyak ilmu yang kita dapatkan dari situ. Apa nih pengalaman-pengalaman keren? Apa sih efek dari ikut organisasi? Ya itu. Jadi banyak orang yang menghindari organisasi karena dianggapnya organisasi itu kan mengganggu belajar gitu kan. Padahal dengan organisasi itu kan kita belajar bersosial. Kita belajar bagaimana berhubungan dengan orang, berhubungan dengan orang yang ada di atas kita, berhubungan dengan orang yang di bawah kita, berhubungan dengan orang yang selevel dengan kita. Itu kan harus kita pelajari di sekolah. Dan sekolah itu adalah tempat yang tepat untuk belajar di situ, dan itu organisasi itu sangat berguna untuk membina mental kita. Karena ketika kita ketika kita sudah keluar dari sekolahan, kita tidak hanya bisa mengandalkan nilai-nilai yang ada di kertas kita. Nah, karena ketika kita sudah berada di luar, kita benar-benar dihadapkan dengan masyarakat yang heterogen, masyarakat yang bermacam-macam. Dan di organisasilah kita belajar untuk memahami ya, oh ini si A karakternya begini, si B karakternya begini, sehingga kemudian kita ini terbiasa seperti itu. Ketika kita nanti lulus terjun di masyarakat udah nggak kaget. Seperti itu dulu yang saya dapatkan, sehingga makanya setelah saya dari SMK Al Azhar, saya kemudian meneruskan pesantren di Kediri waktu itu. Dari Kediri saya cuma setahun, kemudian saya hijrah ke Jakarta ya. Sampai sekarang. Dan tepatnya di Kota Bekasi. Kota Bekasi itu kota penyangga DKI kan. Nah, dan waktu itu saya berangkat ke DKI itu ke Bekasi itu bonek juga. Bondo nekat. Adu nasib ya? Adu nasib. Ada saudara yang berjumpa di sana? Enggak, saya enggak punya saudara saya di sana. Tapi alhamdulillah saya punya teman di sana ya. Cuman teman itu tuh diperkenalkan oleh teman gitu kan. Gitu. Jadi saya masih ingat ketika nyampe di Bekasi, turun dari stasiun Bekasi itu saya buka dompet saya, tinggal Rp10.000. Buat apa itu? Saya berpikir nih Rp10.000 bisa hidup apa tidak gitu. Apalagi keras Jakarta ini. Apalagi Jakarta itu keras. Katanya Jakarta itu lebih kejam daripada ibu tiri. Oh iya. Ada istilah gitu. Mempunyai 35 majelis taklim. Itu ngaturnya. Nah, gimana itu? Jadi majelis taklim ini ada yang pengajiannya itu mingguan sifatnya. Ada yang sifatnya 2 mingguan, ada yang sifatnya bulanan. Jadi ya kita ngajarnya dari hari Senin sampai Minggu, nggak ada liburnya. Ya, terus ngajar terus gitu kan. Tapi karena saya memang hobinya ngajar, jadi nggak beban gitu kan. Karena memang nasihat yang pernah saya dapatkan dulu di Al Azhar ini, bahwa bekerjalah sesuai dengan hobimu. Jadi kita nggak merasa terbebani, seneng aja, enjoy gitu kan, menikmati gitu. Itu sasarannya warga kampung atau mahasiswa atau? Jadi majelis-majelis taklim saya itu kan basisnya basis masjid. Jadi ya di masjid ada biasanya ngaji kita ada yang habis maghrib. Berarti sasarannya jamaah di masjid itu ya? Iya, jadi masjid-masjid itu ada yang habis isya, ada yang habis subuh,
ada yang habis duhur, jadi macam-macam. Kita ngajarnya ada yang tafsir. Kalau tafsir itu kita pakai kitabnya itu kitab Ruwailul Bayan, ditulis oleh Al-Imam Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Ada Sofatut Tafasir juga. Kalau hadis kita ngajar Sahih Bukhari, kemudian Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin. Kalau fikih kita ngajar Fathul Qorib. Kalau tasawuf kita ngajar hikam. Kalau sejarah sirah itu kita pakai Fiqh Sirah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ya. Jadi saya punya yang terjemah itu. Jadi ya. Jadi kita ngajarnya kitab, pakai kitab. Karena memang kita dulu di pesantren kan, saya bersyukur mondok di Al-Azhar itu yang perlu kita pahami. Di Al-Azhar itu kita diajarkan untuk ilmu alat gitu, nahwu shorof. Dan itu sangat berguna sekali ketika nanti kita mau membaca referensi-referensi kitab-kitab itu. Dengan kemampuan kita membaca kitab, kita akan mudah sekali membaca kitab-kitab itu. Nah, itu sangat bermanfaat ketika kita nanti ada perkara yang tidak bisa kita jawab, ketika ada pertanyaan dari masyarakat, dari umat, ya kita bisa membuka kitab-kitab itu dengan modal nahwu shorof tadi. Akhirnya kita kan bisa baca ini. Nah, itu kalau dari majelis taklim itu seperti itu. Kalau untuk organisasi yang masih Alhamdulillah ikuti. Jadi saya itu dulu yang istilahnya mengadakan Ibnu yang komisariat sekolah itu dulu saya yang ngadain di sini ya, bersama teman-teman seperti Pak Jazuli, ada teman saya lagi Muhammad Nasiruddin yang aktif di Pramuka itu. Kita dulu yang dulu mengadakan Ibnu di komisariat Al-Azhar, SMK Al-Azhar. Nggak hanya di SMK Al-Azhar, dulu kita juga bikin di SMP dan MTS Al-Azhar. Nah, dan kita dulu yang mempelopori adanya PET itu kan. Dan organisasi Ibnu itulah yang kemudian mengobarkan semangat saya untuk ber-NU. Alhamdulillah sampai Bekasi pun saya gabung di NU. Dari menjadi wakil sekretaris dulu, sekarang sudah diangkat menjadi ketua MWC di Medan Satria. Itu ada kecamatan Medan Satria di Kota Bekasi lah kita. Alhamdulillah di situ sekarang menjadi ketua MWC di situ. Dari Ibnu langsung MWC. Iya. Ansarnya belum pernah. Belum pernah. Meloncat ya. Harusnya berjenjang gitu ya. Iya. Di MWC itu Tanfidiyah atau Suriahnya? Saya sekarang ketua Tanfidiyah. Tanfidiyah. Ketua Tanfidiyah MWC NU di Medan Satria. Alhamdulillah. Berarti akselerasi. Karena kebutuhan masyarakat itu ya. Karena kebutuhan masyarakat. Kebutuhan. Yang mampu kayaknya jenengan jadi gitu ya. Enggak tahu apakah karena itu pernah salah milih, enggak tahu juga. Kalau ke PC belum ya? Ya belum. Kita ya sementara saya pengen ngurus di tingkat kecamatan dulu lah. Kita fokus di situ. Tapi hubungan ke PC ada ya? Oh ada. Kalau sana PC-nya apa di ya, PCNU Kota Bekasi. Bekasi. Ini Bekasi itu ada 2, ada yang kabupaten, ada yang kota. Sekarang ketua Tanfidiyahnya Bekasi Ki Haji Madinah. Ki Haji Madinah. Suriahnya Ki Haji Mir Ansam Suri. Kalau di Banyuwangi sekarang ketua Tanfidiyahnya Kiai Ali Maki Zaini, ketua Tanfidiyah. Iya, ketua dari Parijata. Kalau ketua Suriahnya Kiai Marwan. Yang di daerah selatan. Jadi yang saya ingin tahu ini ketua PW Jakarta ya? Kalau kita PW-nya PW Jawa Barat. Jawa Barat maksudnya. Bukan ke Jakarta ya? Bukan. Jadi Bekasi itu Jawa Barat yang paling barat. Bekasi itu Jawa Barat yang paling barat. Jadi orang menyebutnya kota Bekasi itu sudah Jakarta. Karena ini selatannya Jakarta ya? Iya. Jadi ya paling baratnya dari Jawa Barat ya Bekasi itu. Jadi seperti itu. Itu kiprahnya ya. Jadi terus gini Ustaz, tadi dalam organisasi kita berani berhadapan dengan orang. Terkadang saya sendiri ikut di organisasi itu sulit untuk menghadapi orang, karena menghadapi orang itu kurang luas
Berarti kurang apanya? Jadi emosi saja yang ingin saya itu paling benar sendiri saya gitu loh. Jadi kurang di. Jadi saya itu selalu menjadikan prinsip yang ada dalam Al-Quran itu fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Jadi fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan rahmat yang Allah berikan kepada engkau wahai Muhammad, engkau lembut kepada mereka. Andai kata engkau itu keras, ya kasar kepada mereka, lang faddu min hawlik, pasti mereka akan lari dan menghindar dari. Jadi berorganisasi itu sebenarnya menurut saya hakikatnya adalah untuk mengasah hati kita agar tidak baperan, gitu. Enggak baperan. Ya seperti di Ibnu tadi kan ada semboyan yang bisa disampaikan, belajar, berjuang, bertakwa. Iya betul. Jadi kalau berjuang saja ya kayaknya hanya ikut-ikut apa biasanya ikut-ikut grup yuk atau kesana. Biar kita punya keluasan, kan juga tadi apa kurang lembutnya seseorang itu ada yang mengatakan karena kebodohan. Iya. Atau memang berarti kalau kita supaya lembut yang perlu kita perbanyak dalam organisasi, yang perlu kita perbanyak lagi yaitu apa tuh? Jadi dalam Al-Quran itu kan ada ayat yang berbunyi wa'arid anil jahilin ya. Biar gak bodoh berarti gimana? Iya, maksudnya kan Allah itu menasihati Nabi ketika banyak orang mengatakan wa innaka lamajnun, kau itu gila, itu kan bahkan Nabi itu disebut ahli sihir. Artinya caci makian kepada Nabi Muhammad ketika beliau berdakwah itu kan luar biasa. Yeah. Nah, dan tentu Nabi kan Muhammadun Bashar kan, la kal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nabi Muhammad itu kan manusia biasa ya. Yang tentu beliau juga punya perasaan. Maka Allah nasihati ya menghadapi mereka ya engkau harus bisa memetakan. Kalau memang orang itu berbuat buruk karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, ya kita abaikan aja. Artinya nggak usah diambil hati. Gak usah diambil hati. Jadi dalam berorganisasi itu kan menurut saya di situ ada materi, ada ilmu untuk menahan amarah. Kan kalau kita baca dalam Al-Quran itu ada wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan dan memanage emosi, kemarahan. Jadi ya dalam organisasi kita emang diajarkan bagaimana agar kita ini bisa memanage marah tadi. Ya. Apalagi kan di Jakarta nih orangnya kan nggak semua sama. Iya. Di sana apalagi sekarang juga zamannya zaman medsos. Kan banyak caci maki, kebencian. Iya. Sering Ustadz menghadapi semacam itu? Sering. Sampai sekarang masih sering? Masih. Makanya saya bilang kalau menghadapi ya B aja gitu. Iya. Jadi saya bilang begini, bahwa di organisasi kita itu diajarkan ya untuk tidak cepat marah. Dan kalaupun marah cepat untuk reda. Jadi kita diajarkan dalam organisasi untuk tidak cepat marah ya. Kalau sudah marah cepat untuk reda gitu. Makanya orang NU itu punya semboyan habis gegeran ya gergeran gitu. Ya, jadi kan kita nggak bisa menghindari konflik kan. Ya, betul. Pasti kita akan konflik dengan siapapun, bahkan dengan mohon maaf diri kita sendiri pun kadang-kadang kita konflik dengan pasangan kita. Perang jiwa. Dengan orang tua kita pasti konflik. Namanya juga orang kalau sudah kumpul beda kepala, beda isinya, beda juga orientasinya kan ya. Tentu ini akan memicu terjadinya konflik. Konflik itu hal yang lumrah dalam organisasi. Orang ketika paham organisasi, dia melihat konflik itu bukan hal yang serius. Konflik itu hal yang alami, akan terjadi, dan jangan sampai konflik itu membuat kita cepat marah. Kalau perlu ya kita hadapi dengan ketawa, senyuman. Ya, kita ambil lucunya dari konflik itu kan.
Jadi saya selalu menekankan dalam diri saya bahwa kita harus melihat hal yang menarik dari konflik tadi. Jadi melihat orang itu jangan dilihat jeleknya, dilihat juga jenakanya kan. Gitu kan. Jadi memang selain berorganisasi itu juga harus punya wawasan luas gitu ya. Iya betul. Berarti perlu memperbanyak literasi. Betul. Cerdas itu bukan alami, Ustaz ya. Benar. Saya dulu itu ketika nyampe di Bekasi, amarat ibu saya itu kalau kamu nyampe di satu tempat cari guru. Oh begitu Mas. Ya. Jadi masih cari guru ya? Iya masih. Saya waktu itu belajar kepada seorang ulama besar di Bekasi namanya Ki Haji Jamalul Lail, salah satu guru saya ya. Tapi banyak kiai-kiai yang saya cari di situ untuk mengembangkan apa yang saya dapat dari Al Azhar gitu kan. Saya masih ngaji kitab waktu itu. Saya ngaji hadisnya di Kiai Jamalul Lail. Saya ngaji tafsirnya kepada Kiai Jamasari. Saya ngaji kiroahnya kepada Kiai yang ada di Jati Asih itu. Jadi Kiai Amin namanya. Jadi saya tetap ngaji waktu itu. Sampai ngaji, saya tetap kuliah. Saya sampai di Jakarta, saya kuliah di sastra Inggris waktu itu. Kemudian habis itu saya kuliah lagi di Ma'had Ali S2. Saya ngambil jurusan tafsir hadis. Ya. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang pun saya tetap literasi. Iya literasi ya, membaca kitab. Saya dalam satu hari itu bisa membaca lebih dari 10 kitab dalam satu hari. Tuh dengerin tuh ya. Literasi diperbanyak. Ya, jangan TikTokan banyak ya. Wah, ya tapi ya jangan media sosialan aja yang diperbanyak ya. Saya masih ingat semboyan dari guru kita. Itu kedatangan teman kayaknya. Iya. Senyum-senyum tuh kayaknya. Teman saya dia. Iya. Nah, semboyan gimana sebenarnya? Tumuro Mas Bibet. Itu masih di sini ya? Masih. Itu kalau bahasa Arabnya apa itu? Iya. Apa ya? Hadisnya Nabi itu kan ya seperti apa namanya itu? Mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun ya. Iya. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin maka dia beruntung. Iya, betul. Jadi salah satu jenengan yang beruntung. Alhamdulillah doa dari terus gini Ustaz. Nama Al Azhar itu kan bukan sembarangan nama ya. Iya. Al Azhar itu tadi kan jenengan juga pernah belajar nafsu sorot nih. Saya ingin tahu ini ingin tahu juga, bukan ngetes tapi ingin tahu juga. Iya. Al Azhar itu bentuk kata dari apa? Coba ini untuk menjelaskan biar santri atau alumni dari SMK senang. Iya. Senang pada nahwu. Al Azhar itu apa sih, nama kok tiba-tiba dulu diberi nama Al Azhar? Nah, itu yang dalam literatur nahwunya bagaimana? Yang dulu kita nggak pernah nanya ya. Kenapa sih pesantren ini disebut nama Al Azhar sama dengan nama satu universitas ternama yang ada di Kairo, Mesir ya, di Kairo sana. Jadi Al Azhar ini kan artinya apa tadi? Bunga mawar kan. Jadi kalau dalam bentuk mufradnya zahrun lah ya, bunga. Itu jamak berarti. Ya Al Azhar itu ya bunga-bunga ya. Bunga-bunga. Alnya al ma'rifat kan ya. Nah, salah satu berarti jenengan lah bunga itu macam-macam Tat. Ada yang bunga bantal. Dulu mungkin jenengan ketika nyantri ada yang tahu lah bunga bantal itu apa. Bekasnya santri tidur ya. Itu bunga bantal. Kalau jenengan jadi bunga mawar ya. Harum soalnya bersama. Terus ada lagi bunga. Jadi santri atau alumni SMK itu memang berarti kita memang sama mbahya atau mungkin para Gus kita dicetak menjadi bunga berarti. Ya mungkin filosofinya seperti itu ya. Tentu filosofi ini kan ini kita pakai husnudzon walaupun kita nggak tahu artinya, kita husnudzonya di situ. Tapi kalau menafsiri juga takut juga gitu. Dulu memang kita di organisasi itu kan diajarkan bagaimana untuk bisa mentafsirkan simbol-simbol ya. Gitu ya.
kenapa sih NU itu bintangnya ada 9 gitu. Ya. Diajar, oh ini kenapa sih bintang bukan yang lain gitu kan. Itu Kalau ada- obat gigi kok bintangnya 7 gitu ya. NU kok 9 ini. Iya. Kalau tentara hanya 2 ini ya. 3 mentang berapa itu tentara itu? Iya. NU 9. Gimana itu? Ya itu saya setuju ya tadi bahwa kenapa sih pesantren ini disebut Al Azhar, menggunakan jamak kan, plural kan gitu kan. Bunga-bunga ya kan, agar para santri yang keluar di sini namanya harum, ya kan, seharum nama pesantrennya itu. Ya saya setuju itu, dan ini saya kira ini adalah doa daripada para pendiri dan Amin, amin, amin. para kiai-kiai. Ya. Kalau saya minimal kalau kembang ya kembang. Iya. Kembang ini juga kembang ini. Iya. Dan alhamdulillah kiprahnya sudah sampai Jakarta tadi ya. Alhamdulillah dengan Kuliahnya doa- juga sampai S2 ya. Alhamdulillah kita sampai S2 di Ma'had Ali Zawiyah. Nah, Dulu terus dapat istrinya di mana dulu, Tat? Dulu Mohon maaf nih tanya ini, motivasi untuk saya juga ini ya. Itu gara-gara organisasi juga. Hasil ternyata organisasi bawa istri mendapatkan istri juga ya. Iya, kalau saya punya teman namanya Kak Nasruddin itu kan dia dapat istri itu kan Dari Pramuka. Pramuka. Kalau jenengan dari mana ini? Kalau saya itu karena aktif di MWC itu saya punya teman dulu. Teman itu punya anak perempuan ya. Oh gitu. Ya, jadi nama teman saya itu Pak Khidir namanya. Dulu teman saya berorganisasi di NU, jadi pengurus, sama-sama jadi pengurus di MWC. Beliau punya anak dan kemudian anak itu dijodohkan dengan saya. Jadi berkahnya organisasi. Ya. Jadi di organisasi nggak hanya dapat ilmu, dapat istri juga gitu. Berapa? Dapat berapa, Tat? Hah? Dapat berapa, Tat? Baru 1. Anaknya berapa, Tat? Saya secara biologis belum punya, dikasih oleh Allah belum dikasih anak. Cuman alhamdulillah saya ngasuh anak juga. Jadi kakak saya itu punya suami meninggal, terus anaknya kan yatim, terus kita asuh, kita pondokkan, kita sekolahkan. Ya, semoga setelah ini dapat. Amin, doain. Tapi anak biologi terus anak murid kan banyak. Iya. Anak murid juga banyak, tapi. Alhamdulillah di rumah ada yayasan ya. Gitu. Ya di rumah ada yayasan, ada sekolah ya. Saya tidak hanya ngajar di majelis-majelis taklim, Tapi juga di rumah juga ada yayasan namanya Yayasan Nur Ihsan, tapi masih sebatas TK, TPA dan majelis taklim ibu-ibu. oke. Kita break sebentar, Tat. Siap. Lanjut. Selesai. Sudah selesai. Nanti potong ya, dipotong ya. Oke. Iya. Ini kayaknya kita masih terbatas gini aja, Tat. Siap. Satu pertanyaan lagi, Tat. Kenapa Ustadz masih setia dengan NU? Apa sih istimewanya NU? Jadi saya masih teringat sekali dengan dauh-dauhnya para kiai itu yang mereka mendapatkan sanad ini dari guru-guru mereka sampai kepada Mbah Yahya Hasyim Asy'ari. Oh gitu. Siapa Bersanad. yang iya ungkapan ini kan bersanad ya. Siapa yang mengurus NU maka aku akan anggap dia sebagai santriku dan aku doakan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-soleha dan aku doakan matinya husnul khotimah. Amin. Jadi itu yang bikin setia. Iya, itu. Saya cuma punya satu cita-cita agar mati saya besok husnul khotimah. Dijemput sama Mbak Yai Abbas. Jangan gitu enak ya. Ya itu. Saya ikut dong. saya kan dalam sarung jenengan. Siap. Ya. Siap. Oke, penutup motivasi untuk para alumni, teman-teman jenengan mungkin yang Ya, nanti bisa di apa ya? Bisa di setel lagi ya, bisa dikoreksi lagi, bisa dipotong-potong. Jadi alhamdulillah saat ini saya tidak hanya mengajar. Saya juga di sana punya usaha. Saya setiap tahun itu jual hewan kurban. Alhamdulillah tahun yang lalu saya bisa menjual setiap tahun itu dulu di bawah 100 ekor. Kemarin kita sudah bisa menjual 120 ekor sapi, 100 ekor kambing. Dan insya Allah tahun ini kita targetkan ke 150 sapi, 200 ekor kambing.
Dan yang ingin saya tekankan di sini bahwa saya bisa seperti itu ya. Di antara dasar ilmu yang saya dapatkan adalah dari Al-Azhar. Jadi di Al-Azhar ini saya diajarkan untuk tidak hanya menjadi leader, menjadi pemimpin. Saya juga diajarkan wirausaha. Istilahnya apa itu? Menjadi apa namanya kalau wirausaha? Entrepreneur. Ya, entrepreneur. Entrepreneurship. Jadi di Al-Azhar dulu saya tidak hanya diajarkan untuk menjadi tidak hanya diajarkan leadership tapi entrepreneurship. Itulah. Ya. Ya jadi. Biar tidak tergantung pada orang. Iya, ya pokoknya teman-teman semuanya harus punya cita-cita yang tinggi. Dulu masih ingat dulu guru-guru kita di Al-Azhar ini selalu bilang gantunglah cita-citamu setinggi langit. Ya. Kita harus punya cita-cita setinggi-tingginya dan kita harus mau berproses. Tentu proses itu yang keren. Proses. Karena ada cerita, ada kesan ya. Kita harus berani memulai dari nol. Betul. Kita harus mau berani melangkah dari langkah yang pelan sampai berlari. Nggak ada ceritanya orang langsung bisa berlari. Ya kan? Yes. Dan harus siap jatuh untuk bangkit lagi. Bukan jatuh untuk menyerah kan? Jadi jatuh untuk bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi. Dan karena kita punya ada satu semboyan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta tidak pernah menyerah. Iya, kesulitan ada apa? Ada kemudahan. Gitu kan. Iya, kira-kira seperti itu. Pokoknya insya Allah ini SMK didirikan oleh seorang wali. Bayi Ahabas Hasan ini seorang wali. Insya Allah karena ini Al-Azhar didirikan oleh seorang wali, insya Allah semua yang kita dapat dari Al-Azhar ini berkah. Karena wali itu nggak mati, hakikatnya mereka hidup dan hakikatnya mereka masih bisa mendoakan kita. Beda kalau wali murid, beda kan ini waliullah ini kan. Apalagi wali kota ya. Iya, wali kota ya. Ini waliullah ini. Iya. Yes. Kira-kira seperti itu. Terima kasih saya telah diberikan kesempatan oleh SMK Al-Azhar pada hari ini. Apa sih acaranya itu? Diskusi ngobrol. Diskusi ngobrol ya. Terima kasih sekali. Pokoknya semangat. Saya minta doa dari seluruh teman-teman dan guru-guru agar saya bisa istiqomah. Amin. Saya juga. Jenengan juga harus mendoakan. Iya. Saya juga sama-sama. Saya juga mendoakan semoga guru-guru kita, apalagi yang telah mengajar saya, ilmu yang cukup banyak di Al-Azhar ini semuanya diberikan kesehatan dan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Al-Azhar ini ketika dulu saya sekolah di sini masih lantai 1. Ya kan? Masih 1 lantai ya. Tapi sekarang udah 4 lantai sampai saya capek naiknya. Ini luar biasa. Ya semoga ini Al-Azhar makin maju, makin sukses dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bangga menjadi bagian daripada Al-Azhar. Saya bangga menjadi alumni Al-Azhar dan saya mengajak siapapun untuk memasukkan anak-anaknya di Al-Azhar. Baik, terima kasih. Dengarkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.